Halo guys, kembali lagi di channel aku di Husna Rahmah. Oke, kali ini aku mau meluapkan perasaanku tentang jurusan perpustakaan. Jurusan perpustakaan ini sering disepelekan sama orang-orang karena jurusan perpustakaan ini perpustakaan itu perpustakaan itu hanya duduk aja, ngapain sih kuliah? Sakit banget guys dikatain kayak gitu tuh, sakit banget. Nah, di sini aku mau bercerita dari awal sampai sekarang. Sekarang ini saya semester 5 di Universitas Airlangga. Nah, teman-teman, saya mau bercerita tentang jurusan perpustakaan itu kayak apa, yang katanya duduk-duduk saja. Oke, yang pertama, saya pernah dikatain orang tuh gini, ngapain sih kuliah? Pada akhirnya ya pekerjaannya di dapur. Yang pertama. Yang kedua, sama, pokoknya di sekelilingku, ngapain sih kuliah? Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Sama aja, bakalan di rumah. Yang ketiga, ngapain sih kuliah di jurusan perpustakaan? Oh, bakal kerjanya bakal duduk-duduk saja. Makanya guys, busuk banget. Terus aku harus bilang gimana? Terus ngapain kamu kuliah? Tuh, aku kuliah di sini bukan karena akan di dapur atau gimana. Gini, prinsip saya tuh gini. Kuliah yang pertama, saya buat anak cucu kita nanti, turunannya nanti bakalan kayak gimana. Dan yang kedua, attitude seorang mahasiswa dan attitude seorang lulusan SD atau yang lain tuh beda banget. Lebih bagusan attitude yang mahasiswa. Oke, yang ketiga, ngapain sih kayak saya kuliah? Saya mau berpengalaman saja, kuliah tuh kayak gimana sih. Toh itu lebih baik buat anak kita nanti gitu, biar sharing gini loh, kuliah tuh gini loh gitu. Jadi kita tuh bisa gitu loh, kayak meluaskan pikiran anak kita nantinya. Nah gitu guys. Oke, langsung saja jurusan perpustakaannya. Oke, ini saya sambil perpustakaan. Apa sih kalimat perpustakaan pertama kali dididik kalian? Saya tahu perpustakaan itu kalau di pikiran kalian tuh tentang buku, kan? Iyalah, gak ada yang salah, semua pikirannya kayak gitu, aku pun gitu. Nah, sekarang perpustakaan tidak hanyalah perpustakaan yang menjaga buku saja. Karena perpustakaan sekarang sangat inovatif, sangat bagus sekali. Perpustakaan sekarang tuh multimedianya sangat top banget lah. Nah, untuk kalian janganlah ngejudge seorang, terserah lah teman kalian tuh kuliah di mana, terserah mereka. Toh yang biaya semua bukan lo, yang biaya orang tua. Selagi orang tua kita mampu, ya gak apa-apa lah, ya, gimana aja. Nah, saya mau menjelaskan tentang perpustakaan dulu ya. Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Pasti di pikiran kalian, oh iya, perpustakaan tuh buku yang zaman kuno. Oh guys, cobalah, buku zaman kuno tuh sangat mahal sekali dibanding buku-buku yang biasa. Buku yang zaman kuno itu kertasnya sangat mahal sekali gitu, dan jarang sekarang tuh zaman kuno ada di perpustakaan. Mungkin adanya di perpustakaan museum atau perpustakaan apalah gitu. Kalau di perpustakaan yang lain mah nggak ada. Perpustakaan perguruan tinggi pun ada, cuma ya beberapa aja gitu loh. Nah, perpustakaan ini walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi,
perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi. Serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri. Nah, di sini kalian udah tahu kan maksudnya itu apa. Lagian ya, pengalaman saya KKN di UNES pun dosen masih meminjam buku, masih mentingin pustakawan gitu. Terus dosen pun gimana ya, minta tolong ke pustakawannya untuk mencari jurnal atau apa gitu. Bahkan dosen pun kayak gitu. Dan teman saya pun ada kayak gitu, banyak yang minta kayak mencari jurnal gitu. Soalnya apa, saya pun udah masuk di perpustakaan UNER gitu. Jadi saya bisa gitu mengakses semua jurnal-jurnal yang ada di perpustakaan UNER. Nah, gampang sekali kan itu teman-teman. Kalian kalau nggak ada jurnal pun juga nggak bisa gitu loh. Dan gini, aku mau bercerita tentang semester 1 sampai semester 5 tentang perpustakaan itu apa. Nah, teman-teman, perpustakaan itu bukan hanya menata buku, terus menyimak buku, mengolah buku, kan? Janganlah berpikiran seperti itu. Kalian tahu nggak sih, dari semester 1 sampai semester 5 ini saya dan teman-teman saya sekelas tuh disuruh apa tuh namanya, apa sih, download aplikasi yang tidak, maksudnya apa ya, bukan nggak semestinya ya, penting sih itu. Yang pertama SPSS apa sih? SPSS itu statistika. Perpustakaan pun mau loh membahas tentang statistika, ya kan? Nah, bentar. Semester 1 pun udah diajari seperti itu. Dan kan nggak tahu nih yang lain gimana, maksudnya anak perbankan atau yang lain udah diajarin belum semester 1 tentang SPSS? Mungkin belum ya. Anak perpus loh udah diajari tentang SPSS itu apa, yang mendata, yang kalau menurutku lumayan sulit kalau datanya tidak valid gitu. Nah, SPSS ini juga gimana ya, susah sih menurutku. Semua itu butuh belajar. Sebetulnya mudah, tapi butuh belajar gitu. Dan bukan tentang SPSS saja, semester 2 pun ada. Semester 2 apa ya, tentang desain. Itu nggak tahu ya, semester 3 atau semester 2 pokoknya pernah desain tuh jadi gimana sih, anak perpus diajari tentang desain. Nah, diajari tentang desain ini yang aku tangkap tuh gini caranya. Umpama kalian tuh membuat video YouTube itu yang pertama sampai yang terakhir tuh warnanya harus cocok sama yang dari awal, maksudnya background atau opening gitu teman-teman. Jadi tuh videonya tuh warnanya harus sama. Mama kalau ini ya di belakang ini kan temboknya warnanya sebenarnya warnanya kuning krim gitu, tapi kalau di kamera ini kan warnanya putih. Ya udah, saya kalau opening atau pakai harus backgroundnya warnanya putih gitu, biar enak gitu loh dilihat tuh. Tapi bener juga enak banget kalau dilihat kalau sama gitu, temanya sama. Jadi kalau kalian mau kalau background warnanya hitam gitu ya, terus background kamar seumpama warna hitam, tapi background yang kalian pakai itu warna apa, pink, biru atau yang gitu-gitulah, itu nggak cocok sebenarnya. Nah, saya dibelajari sampai segitunya.
buat apa juga tuh, buat poster, buat apa juga gitu, banyak. Terus semester selanjutnya tuh semester 3 ya, semester 3 tuh diajari tentang slim. Kalian tahu gak sih kalau slim ini benar banget, kalau slim ini emang jurusan perpustakaan, soalnya perpustakaan lainnya juga menggunakan aplikasi slim. Nah, nggak apa-apa sih kalau membuat slims. Kalian tahu nggak sih slims itu juga nggak mudah banget. Dia tuh aplikasi satu tapi dibuat dua. Gimana ya, gini, dibuat dua ini maksudnya pustakawannya sama pemustakanya yang pakai. Nah, kenapa pemustaka yang pakai? Nah, pemustaka ini buat meminjam buku, jadi harus lewat pemustakanya ini gitu teman-teman, tapi tetap lewat masuk di pustakawannya. Kan ribet kan, kalian aja bingung apalagi gue. Yang kedua, semester 4 tuh disuruh buat WordPress. Oh, yang semester 2 tadi disuruh buat blog gitu. Nah, kalau blog tuh jadi lewat apa, kalau di saya ya, maksudnya di kampus saya tuh blog itu lewat blog UNER gitu, lewat blog UNER. Baru dia tuh terserah sih kalian mau buat blog sendiri atau dari UNER juga nggak apa-apa, yang penting buat blog. Terus caranya yang komentar atau apa yang lain lah ada pokoknya. Terus yang semester 4 ini disuruh buat WordPress. Nah lo tahu nggak, WordPress tuh buat sendiri. Ini laptop aku sampai gimana ya, sampai SEM pun kalian yang jurusan IT atau yang lainnya pasti tahu deh tentang SEM itu apa. SEMku ini rusak, nggak tahu kenapa tiba-tiba rusak gitu aja, nggak mau masuk, ada yang error. Nah loh kan, ada yang error guys. Kalian tahu nggak sih salahnya di mana? Nggak bakal tahu, aku pun nggak tahu sampai aku tuh pindah aplikasi yang namanya Jibas. Nah lo tahu nggak Jibas tuh apa? Bakal nggak tahu Jibas tuh apa. Jibas tuh sama kayak SEM, pengganti database gitulah, gitu seperti tapi namanya Jibas. Nah itu sih, tapi lebih sulit daripada SEM. Kalau SEM kan tinggal start gitu aja. Kalau Jibas mah masukin kode, masukin username, itu waktu buat WordPress. Nah, WordPress itu juga nggak mudah sih bagi aku, tapi aku suka. Kenapa? Dia tuh kayak apa tuh ya? Kayak warna-warnanya ngatur kayak gitulah. Aku suka gitu loh, semua kalau itu, tapi dibuat apa ya? Buat perpus juga dari WordPress gitu. Jadi kalian WordPress itu penting sih bagi kita, soalnya kalau nggak ada WordPress perpus apa ya, digital perpus pun nggak ada gitu loh. Nah, dan di semester 5 ini, oh ya, dari beberapa semester itu menggunakan PHP MyAdmin. Kalian tahu sih kalau jurusan IT atau jurusan TI atau yang lain tahu tentang SEM itu apa, tentang PHP MyAdmin itu apa. Pasti tahu membuat database, masuk di situ, codingan pokoknya di situ. Nah lo codingan pasti, nah sebel banget kan kalau denger coding itu. Dan di semester ini kalian tahu nggak, lebih sulit dari yang lainnya. Ya sebenarnya mudah sih, kan belum mempelajari mah. Maksudnya ini kan juga pandemi, nggak bisa kan nggak bisa langsung ke dosennya. Jadi kita tuh kayak gimana ya, kalau mau bilang saya nggak bisa tuh egois banget gitu loh teman-teman. Soalnya apalagi aku mau bilang egois tuh gimana ya, soalnya laptopku juga nggak memadai gitu. Jadi gimana ya, gimana pun ya tetap harus bisa, soalnya nilai UAS juga kan. Itu nama aplikasinya tuh Abjini tuh harus disambungin sama apa aja sih, SEM, PHP MyAdmin, sama MySQL. Nah lo 3 aplikasi guys, ini pun
ya kalau bisa, kalau enggak gimana. Nah Afdini ini harus, jadi dia itu berbayar. Kalau nggak berbayar tuh aplikasinya tuh langsung close gitu aja, dan nggak nyimpen data-data yang kalian kerjakan. Jadi teman-teman itu kayak gimana ya, saya mewakili teman-teman itu sulit, emang sulit, mohon maaf ibu dosen, itu sulit banget. Teman-teman tuh kayak sambat gitu loh, kayak aplikasinya nggak bisa, kayak aplikasinya sebenarnya bisa, tapi kita tuh yang bingung gitu loh, kalau error tuh bakal gimana, toh capek banget gitu. Padahal tinggal selangkah aja udah mau lulus, tapi kayak gini guys itu. Jadi terima kasih buat kalian. Inilah luapan aku dari prodi. Jadi untuk kalian jangan chat ya, jangan seenaknya judge seorang, soalnya kita tuh nggak tahu perginya kemana. Kan ada kan bahasa, kalau kita berusaha lah, pasti berusaha kita akan mengkhianati hasil. Tapi jangan lupa berdoa dan jangan berbanyak sambat, karena Allah tuh sebenarnya nggak tahu, Allah tuh sebenarnya nggak suka sambat terus, tapi nggak ada apa ya, nggak ada perjuangannya tuh Allah tuh pun nggak suka guys gitu. Jadi untuk kalian tetap semangat. Terima kasih Jasya untuk aku, terima kasih banyak pokoknya, soalnya tanpa kalian pun aku nggak bisa ngerjakan tugas seperti ini gitu. Jadi aku mau membuktikan aja sih, sebenarnya perpustakaan itu bukan tentang duduk saja dan lihat YouTube, bukan seperti itu ya guys. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf jika ada tutur kataku yang salah atau I'm sorry pakaianku yang salah juga. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya untuk kalian udah maafin, emang bener sih ya, gak apa-apa, udah gak apa-apa, maafin aku ya kalau aku ada salah. You and bye teman-teman, bye.